Kita semua merasa baik. Tapi kalau ingin tahu lelaki yang baik, tanya sama bininya, tanya sama harimnya. Gimana Rejal? Gimana Fulan? Kalau harimnya mengatakan na'am, Anda nggak pernah melihat lelaki yang baik seperti dia, berarti dia orang baik. Tapi kalau harimnya mengatakan bas kalam fadhi, dia hanya pandai bertopeng di luar rumah, tapi di dalam rumah kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Bukan sama orang lain, sama keluarganya. Dia punya kekuasaan. Suami ini punya kekuasaan. Punya kekuatan untuk menundukkan istri, untuk menginjak istrinya, tapi dia tidak lakukan itu. Maka kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Semoga Wildan bisa menjadi orang yang terbaik buat keluarganya dan kita semua yang hadir di sini. Adapun buat Fatma binti Muhammad Al-Amudi, hafizakillah wa barakallahu fiik. Ketahuilah bahwa sejak beberapa menit yang lalu engkau jadi milik Wildan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan seorang suami, innama huwa jannatuki au naruki. Ingat bagi para wanita semuanya, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Bukan lagi orang tua ketika sudah menikah. Suaminya jadi surga dan neraka. Unzuri aina anti lahu. Engkau silahkan lihat bagaimana sikapmu terhadap suami. Dan engkau adalah pakaian buat Wildan. Banyak pakaian yang kadang-kala nggak kebesaran. Ada pakaian yang rusak. Ada yang pakaian nggak nyaman dipakai. Tapi jadilah engkau pakaian yang pas untuk Wildan. Dan Wildan juga pakaian buat istrinya. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadilah engkau wanita yang terbaik buat suamimu, bukan yang baik buat teman-temanmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Ada 4 kriteria. 4 kriteria ada pada dirimu, selesai. InsyaAllah engkau akan masuk surga dari pintu mana saja yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan di surga itu. Allati idza nadharta ilaiha sarratka. Kalau dipandang menyenangkan suami. Menyenangkan suaminya. Mulai hari ini ketika Wildan pulang kerja, pulang dari keluar rumah, jangan pernah bertanya kepada suamimu dari mana. Tapi yang perlu kau tanyakan kepada suamimu adalah mau apa. Entah dia dari tempat kerja, mungkin dia dari rumah orang tuanya, mungkin dari rumah sohibnya. Yang kau tanyakan ketika dia masuk rumah, mau apa? Ketika itu suamimu akan betah di rumah dan dia akan berharap cepat pulang ke rumah. Tapi banyak wanita yang seperti pegawai pajak. Suaminya datang ditanya dari mana, ngapain, ini itu panjang. Tanya mau apa? Insya Allah engkau akan dinikmatin oleh suami. Dia akan senantiasa menjadikan rumahnya sebagai surganya. Pandailah bersolek untuk suami, bukan untuk orang lain. Dan sering kalian sampaikan dalam khutbah nikah, banyak suami-suami kalau ngelihat istrinya cantik selalu bertanya. Apa pertanyaannya? Mau kemana? Soalnya nggak pernah cantik di rumah. Kalau cantik berarti mau keluar ini. Maka sekarang dirubah. Kalau di rumah, jadilah wanita yang tercantik. Ketika ditanya sama suami mau kemana, mau menyambut abang. Seperti itu istri yang baik. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh sama suaminya taat apapun perintah suami, selama tidak bertentangan dengan perintah agama dan tidak bertentangan dengan fitrah dia. Suaminya ngomong, tolong diganti bannya mobil umpamanya. Ya mungkin bukan fitrahnya dia seperti itu. Suami yang melakukan itu. Tapi apabila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan fitrah dia, taat apa saja. Yang ketiga, wa idza ghibta anha, ini buat para wanita. Kalau suaminya tidak di rumah, jaga harta suaminya, jaga kehormatan dirinya. Jangan pernah memasukkan lelaki ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Terkadang semua pintu tertutup, jendela pun tertutup karena pakai AC. Tapi lelaki masuk dari atap rumahnya. Via Facebook, via Instagram, jangan, selesai sudah. Jagalah kehormatan dirimu, jagalah harta suamimu.
Barakallahu lak wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah.